Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas tips memilih ikan tengmet atau teman ikan mas koki di dalam akuarium ikan mas koki, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya akan berikan tips memilih ikan tengmet atau teman ikan mas koki di dalam akuarium, teman-teman. Jadi tips yang pertama yang harus teman-teman lakukan, kita harus mencari referensi dan juga ikan yang biasanya dipelihara di dalam tank akuarium ikan mas koki. Nah, biasanya ikan yang dipelihara di dalam tank akuarium ikan mas koki itu ikan yang menguntungkan bagi ikan mas koki tersebut, teman-teman. Menguntungkan bagi ikan mas koki dan juga menguntungkan bagi kita, teman-teman. Nah, ya seperti ikan Sumatera. Ikan Sumatera biasanya ikan ini memakan kutu jarum maupun parasit yang ada di ikan mas koki, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memelihara ikan Sumatera bersamaan dengan ikan mas koki, itu sangat dianjurkan, teman-teman, karena ikan Sumatera ini bisa memakan kutu jarum maupun parasit yang menempel pada tubuh ikan mas koki, teman-teman. Kemudian ikan sapu-sapu, teman-teman. Ikan sapu-sapu ya, ikan pemakan alga atau pemakan lumut ini sangat menguntungkan bagi kita, teman-teman, dan juga ikan mas koki. Jadi lumut yang ada di dalam tank akuarium kita itu akan dimakan oleh ikan sapu-sapu tadi, teman-teman. Seperti di dalam tank akuarium saya ini, saya memelihara satu ekor ikan sapu-sapu, teman-teman. Nah, jadi selama saya memelihara ikan sapu-sapu ini, alhamdulillah tank saya ini tidak ada sedikit pun lumut, teman-teman. Jadi lumutnya itu langsung dimakan oleh ikan sapu-sapu tadi. Kemudian teman-teman, ikan yang tidak berbahaya bagi ikan mas koki, teman-teman. Jadi misalnya ya teman-teman memelihara ikan mas koki, kemudian tengmetnya teman-teman masukkan ikan siklid. Ya, tentu saja ikan siklid kan ikan yang teritorial, teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya bagi ikan mas koki kita. Jadi bisa saja nanti ekor dari ikan mas koki kita bisa robek ataupun hancur, teman-teman, dimakan oleh ikan siklid tersebut. Kemudian pengalaman dari saya, jangan sekali-sekali memasukkan ikan kapiat, teman-teman. Nah, sebelumnya di tank 50 cm saya itu ikan mas koki saya itu matanya terlepas, teman-teman, dimakan oleh ikan kapiat. Nah, ikan kapiat ini memang awalnya dia ukuran kecil ya, dia bersahabat dengan ikan mas koki, tidak menunjukkan gejala ikan ini dapat mengganggu kehidupan ikan mas koki. Namun setelah ikan itu berukuran cukup besar, ternyata dia menggigit ekor dari ikan mas koki dan juga memakan mata ikan mas koki saya, teman-teman. Akhirnya ikan mas koki saya 2 ekor sudah menjadi korbannya. Yang satu ekornya itu ekornya digigit sampai habis dan akhirnya mati. Kemudian yang kedua itu matanya dimakan oleh ikan kapiat, teman-teman. Jadi itulah tips dari saya ya, memilih tengmet untuk ikan mas koki. Jadi kita perhatikan dulu ikan apa yang mau kita pelihara di dalam tank akuarium ikan mas koki. Pilihlah ikan yang
menguntungkan bagi ikan mas koki dan juga menguntungkan bagi kita teman-teman. Jadi kita juga terbantu ya, seperti ikan pemakan alga, kemudian ikan pemakan kutu jarum. Nah, jadi penyakit pada ikan mas koki itu bisa sedikit dikurangi oleh ikan-ikan yang berada di dalam tank akuarium kita teman-teman. Seperti di tank akuarium saya ini, saya memelihara 1 ekor ikan sapu-sapu, kemudian ikan sungai itu ya kalau kami orang sini bilangnya yaitu ikan lamba ya. Itu ikan lamba ini kalau saya perhatikan dia berenang di lantai akuarium teman-teman, lantai akuarium, sehingga kotoran yang mengendap di dasar akuarium itu terangkat dan langsung disedot oleh overhead teman-teman. Jadi sangat menguntungkan bagi saya. Kemudian ikan Sumatera teman-teman, pernah kejadian ikan mas koki saya ini dikejar-kejar oleh 2 ekor ikan Sumatera. Ternyata saya perhatikan ternyata ada kutu jarum yang ada di tubuh ikan mas koki saya teman-teman. Jadi langsung digigit oleh ikan Sumatera. Jadi ikan ini sangat menguntungkan bagi saya teman-teman. Ini bahkan saya akan menambahkan sekitar 5-6 ekor lah teman-teman ikan Sumatera di dalam tank ikan mas koki saya ini. Nah, dan itu ada juga udang kaca teman-teman. Udang kaca ini udang sungai ya, udang sungai yang biasanya diberi makan untuk ikan arwana. Jadi di sini ada sekitar 3 ekor ya yang bertahan. Nah, udang ini dia memakan sisa pelet yang ada di dasar akuarium teman-teman. Selain itu juga dia memakan kotoran ikan mas koki teman-teman. Jadi sedikit banyak kotoran di dalam akuarium saya ini sedikit berkurang teman-teman. Nah, kalau untuk jenis ikan yang digunakan untuk tank mat ya, tank mat ikan mas koki ini saya akan sebutkan saja. Nanti bisa teman-teman lihat di toko akuarium ya, bisa dibeli dan langsung dipelihara di tank ikan mas kokinya teman-teman. Biasanya ikan Sumatera ya, tank mat ikan mas koki ini ikan Sumatera, ikan manfish ya, kalau misalnya tidak ada ikan manfish bisa menggunakan ikan Sumatera. Nah, kedua ikan ini bisa membantu kita dalam membasmi kutu jarum di ikan mas koki. Ikan Sumatera, ikan manfish, kemudian ikan pemakan alga ya. Pemakan alga ini bukan ikan sapu-sapu saja ya, ikan pemakan alga banyak ya, ikan di toko-toko akuarium silakan ditanya ya. Tidak begitu mahal, paling ya 10.000 bisa dapat 3-4 ekor teman-teman. Kemudian ikan yang berenang aktif teman-teman, yang berenang aktif dan tidak mengganggu ikan mas koki ya, seperti bisa juga ikan Sumatera, kemudian ikan-ikan sungai yang notabene tidak berbahaya lah untuk ikan mas koki. Jadi fungsinya ikan yang bergerak aktif itu, jadi dia kalau dia berenang di dasar akuarium, kotorannya akan terangkat dan langsung tersedot oleh overhead teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai tips memilih tank mat ikan mas koki yang aman dan juga tidak sulit perawatannya teman-teman ya. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.